fungsinya si Raspberry Pi ini akan melakukan scanning dan hopping ke setiap channel yang ada di dalam WiFi, dan setelah itu dia akan mencoba mengambil paket handshake dari WiFi. Oke, ini Pau-Nagoshi. Mungkin untuk sebagian orang-orang dia akan terlihat seperti mainan ya. Sebenarnya ini tools yang bisa kita bikin sendiri, buat sendiri. Itu dia terdiri dari Pi Zero, Raspberry Pi Zero wireless yang pertama. Jadi yang bisa kita pakai itu kalau nggak salah cuma Pi Zero yang pertama, yang wireless. Terus Raspberry 3 ini. Raspberry 4 kayaknya ada orang yang mod berhasil, cuma masih belum pernah dicoba. Cuma untuk ukuran yang kecil dan portable biasanya orang akan pakai Pi Zero yang wireless ini, terus menggunakan e-ink supaya kelihatan gambar yang lucu ini nih. Nah, ini isinya si Pi Zero. Kalau teman-teman mau ngerakit sendiri, ini dikasih casing 3D print, bisa dicari di online, banyak yang jual atau bikin. Ini ya, ini dia isinya. Isinya cuma e-ink, Pi Zero nya e-ink, terus ada konektor yang kita solder sendiri ya. Kalau memang belum, waktu pertama beli belum ada. Cuma ini e-ink itu juga kalau kita mau buat, kita mesti ngelihat webnya apa yang didukung. Ini kebetulan pakai yang model terbaru, jadi ada sedikit modifikasi supaya bisa nyala e-inknya. Ini kalau masukin ke case. Nah, kalau kita lihat di sini juga ada dua port USB si Raspberry Pi. Jadi kalau teman-teman menggunakan Raspberry Pi, yang paling ujung luar itu yang ini, itu akan dipakai hanya untuk power. Yang sebelah dalam, yang ini, itu akan dipakai untuk power juga, tapi juga untuk mengambil data. Jadi fungsinya si Raspberry Pi ini akan melakukan scanning dan hopping ke setiap channel yang ada di dalam WiFi, dan setelah itu dia akan mencoba mengambil paket handshake dari WiFi. Nah, setelah berhasil diambil, kita bisa pakai perangkat lain yang mungkin bisa kita pakai untuk cracking. Kalau misalnya teman-teman punya komputer dengan grafis card yang lebih baik gitu ya, atau komputer dengan CPU yang lebih kuat, itu data yang sudah diambil oleh si Raspberry Pi ini bisa kita ambil terus kita crack di luar gitu. Dan si Raspberry Pi ini sendiri juga dia punya kemampuan untuk AI atau Artificial Intelligence. Dia tidak melakukan cracking, jadi AI-nya bukan melakukan cracking secara otomatis, tapi AI-nya akan mencari akses point mana yang handshake-nya gampang untuk di-crack, atau access point yang kira-kira nanti kalau kita sudah ambil datanya itu lebih mudah untuk di-cracking. Nah, fungsi AI-nya untuk itu sebenarnya. Kalau dilihat nih ada AI, tulisan AI. Nah, tulisan AI di kanan bawah itu menandakan bahwa fungsi AI-nya sudah nyala. Cuma kalau pertama kali kita nyalakan, biasanya dia akan ada tulisan auto, dan setelah beberapa saat, kalau nggak salah di atas 15-20 menit, dia akan berubah menjadi AI kalau fungsi AI-nya hidup. Sekarang gue mau nunjukin datanya.
Kalau tadi yang port luarnya ini untuk power aja, nah kalau kita colok ke bagian dalam ini, itu kita bisa juga merubah si Phonagochi ini menjadi network card baru. Nah kalau kita lihat nanti di laptop yang saya punya akan ada driver baru yang naik. Ini setelah kita pilih kita mau connect kemana, dilihat. Nah ini ada RNDIS itu hidup. Ini sudah saya setting sendiri IP nya. Jadi kalau kita mau connect ke dalam si Phonagochi ini IP-nya adalah 10.0.0.2. Jadi kita tinggal nyeting komputer kita ya, karena network card yang terkoneksi itu dengan IP 10.0.1. Nah, setelah dia naik, itu kita langsung bisa menggunakan SSH. Oke, setelah tadi kita lihat si network cardnya naik, sekarang cara terkoneksi ke dalam Phonagochi. Kalau teman-teman lihat di sini Phonagochi-nya itu nggak hidup. Jadi dia masuk dalam menu untuk kita connect, menu untuk komunikasi. Kita bisa melakukan koneksi dengan SSH karena tadi IP-nya adalah 10.0.0.2. Kita bisa 10.0.0.2 dan usernya itu adalah Pi seperti Raspberry yang lain ya, dan passwordnya masih sama Raspberry. Nah, ya kita udah masuk. Di sini kita bisa masuk ke dalam, kita pindah dulu sebagai root, sudo su. Oke, kita akan masuk sebagai root. Kita bisa masuk sekarang ke dalam folder root yang isinya handshake. Nah, kalau kita lihat di sini ini kebetulan sudah dijalankan lama ya, jadi kita bisa ngeliat banyak banget WiFi yang sudah berhasil dia dapat. Jadi paket handshake-nya yang nanti bisa kita copy ke tempat lain dan kita crack di luar. Oke, tadi setelah kita pakai ini Phonagochi, kita udah berhasil ngumpulin handshake yang banyak. Kita udah berhasil ngopi ya WiFi handshake yang udah didapat sama si mainan ini gitu ya. Mainan ini itu teman-teman bisa melakukan cracking seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, mungkin yang jadi awareness buat kita adalah ternyata banyak tools-tools yang kelihatannya seperti ini, seperti mainan, itu ternyata adalah tools untuk melakukan hacking gitu. Dan awareness yang bisa didapat sebenarnya adalah teman-teman harus menggunakan password yang jauh lebih kuat di WiFi teman-teman, atau bisa menggunakan one time password untuk setiap kali login. Memang itu susah bikinnya, tapi paling tidak penerapan sandi yang kuat itu udah cukup membantu. Proses cracking akan jauh lebih lama. Jadi walaupun handshake-nya didapat, tapi untuk melakukan cracking akan butuh waktu jauh lebih lama. Jadi itu aja, semoga berguna buat teman-teman informasinya. Kalau teman-teman pingin bikin sesuatu yang lucu gitu, kelihatan seperti mainan tapi sebenarnya punya kemampuan untuk melakukan sniffing dan bisa dipakai untuk belajar. Ingat, apa yang teman-teman dapat di sini dari sharing kita fungsinya buat belajar. Jadi kita tidak bertanggung jawab atas kejahatan atau kegiatan ilegal yang teman-teman lakukan ya. Oke, itu aja. Salam om-om.